pemirsa sudah bergabung bersama kami koordinator Kontras Haris Azhar. Selamat malam Mas Haris. Malam. Mas Haris, Anda sudah pernah menonton video yang disebut sebagai testimoni Freddy Budiman? Belum. Anda sudah mengetahui apa isinya? Saya sudah, kita punya tim investigasi dan kita mengolah beberapa sumber informasi, potensi sumber informasi, dan kita salah satunya kita menemukan ada keterangan, ada informasi atau ada saksi, atau kita dapat informasi dari saksi yang melihat video tersebut atau melihat pembuatan video tersebut? Melihat pembuatan video tersebut dan mendengarkan Freddy ketika memberikan testimoni dalam video tersebut. Apa yang Anda dapat dari testimoni saksi yang melihat pembuatan video itu? Ada penyebutan nama, jadi memang dia bercerita. Sejak awal saya memang mengatakan bahwa video itu bukan video yang 100% sama dengan tulisan saya, tetapi apa yang diutarakan Freddy dalam video itu juga punya spirit yang sama dengan tulisan saya, bahwa dia kecewa kenapa hanya dia yang dihukum, lalu kenapa hanya orang-orang downline-nya dia dalam bisnis, tapi upline-nya tidak tersentuh gitu. Bahkan dia sampai menyebut nama di tulisan saya yang saya tulis dari keterangan Freddy langsung ke saya. Dia tidak menyebut nama, tapi di video justru menyebut nama sebetulnya. Apakah menurut Anda nama yang disebut oleh Freddy, yang disebut-sebut sebagai aparat tersebut, berkorelasi dengan apa yang diucapkan Freddy yang lalu Anda tulis dan Anda sebar ke publik jelang eksekusi mati Freddy? Kalau saya begini, tulisan saya, ide saya merilis tulisan itu adalah untuk memicu satu upaya negara menangani soal keluar biasaannya narkoba itu. Nah, yang saya lihat kan dari 3 tim ini kan sepertinya ingin membuktikan tulisan saya saja. Saya tidak tahu apakah nanti mau dibongkar lebih lanjut. Nah, video tulisan saya dan banyak lagi petunjuk lain sebetulnya kita juga sudah ada dan sudah identifikasi. Sebenarnya harusnya dilihat untuk merangkai, melihat memungkinkan atau tidak diambil tindakan hukum dalam rangka penanganan soal kejahatan narkoba ini yang selalu berulang tiap hari kan. Ya, Mas Hendardi, 3 nama yang tadi Anda sempat singgung kan belum tentu juga tersangkut paut dengan apa yang disebutkan Freddy Budiman kepada Haris Azhar. Apakah TGPF sudah memeriksa atau akan memeriksa 3 nama tersebut? Konteks menyebut 3 nama itu kan, mohon maaf ya, konteks menyebut 3 nama itu kan dalam rangka soal hukuman dia dihukum karena kejahatan narkobanya yang dia lakukan. Dia menyebut 3 nama bukan karena persoalan lain gitu. Jadi konteksnya harus kita pahami juga. Itu yang makanya saya menduga ada pernyataan dari Pak Kapolri yang bilang bahwa memang tidak menyebut dugaan peristiwa tindak pidana, tetapi kalau itu dirilis orang punya penghukuman interpretasi lain, interpretasi atau penghukuman publik. Karena memang konteksnya sudah di sana. Freddy itu bicara dalam konteks itu. Sesungguhnya supaya publik menjadi mengerti, apa kalimat persis dari Freddy ketika harus mengucapkan sampai muncul 3 nama yang disebut-sebut dalam video itu? Yang sudah nonton dong. Bagaimana? Apa motivasi Freddy atau apa hubungan antara Freddy dengan 3 nama yang disebut dalam video itu? Kalau kesan saya, video ini kan terpilah 3 ya sebetulnya, tapi ini hanya saya ada pertobatan, ya, ada testimoni dan lain sebagainya. Tidak dibagi-bagi dalam tema begitu, tetapi terpotong karena teknis kamera saja mungkin. Tapi kesan saya seluruh ininya hanya di dalam konteks dia menceritakan perjalanan dirinya. Perjalanan dari seorang bandar narkoba menjadi orang yang bertobat. Di antara cerita itulah ya sampai diakhiri juga dengan semacam himbauan kepada napi yang lain atau kepada keluarganya untuk nggak melakukan pekerjaan bisnis haram ini dan sebagainya. Itu masuklah nama-nama itu yang lebih pada persoalan saya kira berkaitan dengan mengenal Freddy. Mengenal artinya mengenal kegiatan. Tapi bagaimana Pak? Nah kalau bahwa tapi saya juga ingin menanggapi Haris tadi. Tim 3 tim ini ya dibuat. Saya nggak tahu yang 2 tim, saya nggak berhak untuk menyatakan. Tapi tim Mabes Polri ini saya kira dibentuk juga bukan di dalam kaitan sekedar membuktikan kebenaran apa yang ditulis Haris, karena kalau itu sudah selesai dari kemarin
ya dari apalagi dari Pak Sitinjak yang terakhir kita ini kan sudah selesai bahwa dalam konteks ini nggak ada yang salah dari apa yang dinyatakan atau ditulis oleh Haris. Yang kami buktikan kan justru sekarang adalah kebenaran daripada cerita Freddy. Itu yang menurut kami udah ada tanda-tandanya dia tidak benar, misalnya soal pledoi. Dia bilang di situ, lihat saja di pledoi saya. Kita kutak-katik semua ini video pledoi, ternyata dia sendiri tidak membuat pledoi, pengacaranya membuat pledoi, tapi itu juga hanya normatif saja. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya tadi, apakah tim sudah memeriksa 3 orang aparat yang disebut oleh Freddy di dalam video itu? Mungkin ada yang sudah ya, dan ada yang akan. Tapi itu kan bisa juga diperiksa setiap hari, bisa saja. Saya dimintai keterangan. Gitu. Jadi saya belum dapat laporan soal itu. Ya. Apakah pemeriksaan itu berlangsung di Mabes Polri atau di institusi tempat pejabat tersebut berdinas, ataukah di sebuah tempat yang netral, Mas Hendari? Ya orangnya saja tidak bisa saya sebut, apalagi tempat pemeriksaannya, Mas. Gitu. Bagaimana saya? Mengapa ini kan menjadi perhatian publik? Mengapa akhirnya ini publik tidak bisa mendapatkan akses keterbukaan informasi di dalam kasus ini, Mas Hendari? Ini kesan yang didapat oleh publik. Silakan berkesan begitu publik, karena ini tapi kepentingannya kepentingan penyelidikan lebih lanjut, ya, untuk memperoleh petunjuk yang lebih kuat. Kami khawatir bahwa ini mengganggu proses penyelidikan yang sedang kami buat, ya. Bukan kan berarti kemudian ketemu nama orang, video saya katakan tadi hanya salah satu petunjuk. Tiba-tiba kita ada nama orang yang ditunjuk, kita umumkan ke publik, begitu ya. Bagaimana juga dengan hak orang itu, begitu. Ya, kemudian dikonotasikan sebagai negatif, misalnya dipersepsikan begitu. Itu saya kira juga bisa ada kekeliruan langkah dari kami. Kami bertindak pada dasarnya berusaha cermat, hati-hati, ya, dan kita harap dari sini justru memperoleh petunjuk yang lebih kuat, ya, dan harapannya itu bukan tidak ada, begitu, dengan antara lain dengan video ini atau dengan beberapa pendalaman terhadap cerita dari adiknya Freddy Budiman atau Akyong, partner bisnisnya semacam itu, ya, atau yang lain. Mas Haris, tim ini kan dibentuk oleh Polri, tim gabungan pencari fakta. Menurut Anda, seberapa besar nanti output yang dihasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya? Kalau dari sisi kontras melihatnya. Susah juga nih pertanyaannya. Begini, saya tidak pernah underestimate, menganggap remeh 3 tim dari 3 institusi ini. Ini tim yang menurut saya baik, tetapi tim ini hanya bekerja ke masing-masing institusi. Jadi kalau berangkat dari tulisan saya, dugaan saya 3 tim ini mengambil informasi untuk yang terkait dengan institusi masing-masing, gitu. Kalau dia internal, sudah pasti internal. Aturan mainnya seperti apa, kita tidak tahu. Bahkan tim BNN yang saya dapat keterangan dari Pak Rum, ya, yang ditunjuk sebagai pimpinan timnya, tanggal 14 Agustus yang lalu sudah selesai, tidak bekerja lagi. Makanya saya juga agak bingung di koran hari ini ada pernyataan dari Humas BNN mengatakan kita masih mau nunggu keterangan dari Haris, gitu. Setahu saya kan timnya sudah selesai. Dan Anda pun juga sudah diminta keterangan oleh tim dari BNN? Waktu itu saya pernah dimintakan, tapi saya tidak datang. Tapi saya akhirnya datang silaturahmi, ketemu sama Pak Budi Waseso juga. Nah, jadi ketiga tim ini bekerja internal, mengambil porsi yang terkait dengan institusinya masing-masing. Cara mainnya seperti apa, saya kurang paham, atau saya bisa bilang tidak paham. Nah, kalau tim Mabes Polri, Bang Hendardi dan kawan-kawan lumayan terbuka, dalam artian sudah bicara ke publik. Tapi 2 tim lagi saya tidak tahu. Tapi sejauh yang saya bisa dapat informasinya tidak banyak. Tadi BNN sudah berhenti, TNI tetap bekerja, mereka memeriksa sejumlah orang. Yang saya dapat informasi seperti itu juga berkunjung ke lokasi yang sama, dikunjungi oleh beberapa tim ini juga. Kredibilitasnya nanti kita lihat pada hasilnya. Kalau di mengolah lapangan dan saksi, boleh dikata
mereka melakukan itu, Ya. 3 tim ini. Saya ikuti terus. Yang mau didatangi, yang sudah didatangi, saya dapat informasi perkembangannya. Tetapi memang ada sejumlah problem. Ini kan juga terkait dengan psikologi dan kesiapan. Misalnya ada sejumlah saksi yang secara implisit kelelahan. Saat diminta keterangannya. Ya ini tim ini datang tiap hari diperiksa segala macam. Ada lagi semacam intimidasi. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lagi soal tim gabungan pencari fakta, termasuk bagaimana saksi memberikan keterangan kepada mereka. Nanti kita akan bahas dalam segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk.